Jadi di kebun sebelah sini itu memang seluruh kebun ini memang seperti kayak kerajaan jin. Kalau yang kerajaan jin yang darat, itu pintu masuknya ada di pohon ini. Dia mencakar gini, dia merayap, jadi muter. Ngerayapnya itu cepat sekali, set gitu. Sepertinya dari tadi Mas Hasil menengok ruangan ini, ruangan kamar ini. Saya ngelihat di jendela itu sih. Tadi Kenapa? kayak ngintip-ngintip gitu. Jadi genderuwo yang kita bicarakan tadi. Oh. Perjalanan tim mitos menuju lokasi yang katanya ada kerajaan jin dan siluman kali ini melalui medan yang sangat sulit. Letaknya yang jauh dari pemukiman warga membuat kita harus berjalan jauh dengan melalui perkebunan, persawahan, dan harus menyeberangi sungai. Kerajaan para jin dan siluman ini berada di sebuah tanah lapang dan perkebunan di tengah persawahan yang jauh dari aktivitas manusia. Tidak jauh dari lokasi ini juga terdapat bekas perkampungan kecil yang sudah kosong dan ditinggalkan warganya, dan hanya tersisa beberapa bekas bangunan saja. Sedulur misteri yang budiman dimanapun Anda berada, akan ada cerita dan kisah serta kejadian apa sajakah di lokasi yang kita datangi kali ini? Jangan kemana-mana, tonton terus video kami di channel Mitos Misteri Tanah Osing. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini di sebuah lokasi cukup menyulitkan medannya. Kita harus mendaki gunung, melewati lembah, dan harus melewati sungai juga. Sekarang saya sudah berada di sebuah perkebunan di tengah persawahan. Katanya di sini itu angker. Ya memang sih, kalau dari lokasinya pasti angker. Saya pengen tanya ke Mas Hasil dulu, kira-kira Mas Hasil bisa melihat apa atau yang dirasakan seperti apa? Gimana Mas? Ya, pertama-tama kita tuh sebenarnya ada di lokasinya Kelurahan Sumberjo, Mas. Kelurahan Sumberjo berada di tengah-tengah kebun warga. Dari arah Jalan Raya Sudirman ke barat sampai ke daerah apa ya, Gontoran gitu. Jadi di kebun sebelah sini itu memang seluruh kebun ini memang seperti kayak kerajaan jin. Jadi kolonial jin. Kelompok-kelompok ya, berkelompok. Jadi jinnya itu berkelompok gitu. Jadi dari sini sampai ke sana memang di sini tempat kolonial jin. Dan pusat kolonial jinnya itu ada di daerah Sumberjo sini. Gitu loh. Jadi makanya banyak warga yang kadang siang-siang ada yang ada yang kesambet. Siang-siang kadang ada yang kayak kesurupan, siang-siang sampai ada yang melihat jin gitu. Memang di wilayah sini sampai wilayah sana itu memang semua itu kerajaan jin semua, jadi kolonial jin. Gitu. Soalnya kalau saya melihat lokasinya ini cukup sangat luas sekali ya, perkebunan dan persawahan ini cukup luas sekali. Jadi memang sangat memungkinkan sekali ya untuk makhluk-makhluk jin itu untuk bertempat tinggal seperti ini, Mas ya. Bukan, memang mungkin dari dulunya sebelum tempat ini dihuni manusia, gitu. Memang tempat ini dulu itu kayak hutan, memang tempat kolonial jin gitu loh. Sampai dihuni beberapa tahun dihuni manusia, dihuni penduduk warga sekitar. Tapi warga sekitar tidak tahu bahwa kalau tempat ini tuh ada titik kerajaan jin. Kerajaan jin itu memang nggak bisa diusir atau nggak bisa dipindahkan. Jin itu kan ada 3 golongan. Jin itu. Yang pertama jin golongan udara, jin golongan darat, sama jin golongan air. Nah di wilayah sini itu golongan jin itu ada semua, jadi udara, darat, sama air. Gitu loh. Jadi sepanjang Kelurahan Sumberjo ini memang dialiri sungai. Termasuk tadi sungai yang kita lewatin tadi itu. Termasuk itu.
Jadi golongan jin yang pertama itu adalah golongan jin udara. Iya. Nah, golongan jin udara itu bentuknya itu bersayap, bukan malaikat ya. Iya. Malaikat kan terbuat dari cahaya, Iya. kalau jin ini terbuat dari api. Iya. Jadi jin yang pertama ini adalah jin udara. Jin udara itu memiliki sayap, Mas. Jadi tinggalnya itu kadang ada di atas pohon. Enggak. Jadi tinggalnya itu ada di udara. Kadang bertempat tinggal di gunung atau di sebuah gumuk yang biasanya itu dilewati awan. Oh iya. Jadi Di banyak daerah-daerah tinggi seperti itu. Iya, jadi banyak di sekitaran sini jin-jin yang seperti itu. Dan kedua, memang yang nyatanya itu di sini adalah jin darat. Jin darat. Jin darat itu memang bentuknya seperti manusia gini. Oh. Ciri-cirinya memang seperti manusia gini, cuman kupingnya itu rada lancip. Sininya kupingnya. Jadi penduduk kerajaan jin di sini tuh kupingnya lancip. Jadi bentuknya seperti manusia. Tapi ada kolonial jin yang di sini lebih kebesar, besar tinggi, jadi warnanya biru. Oh, warnanya kayak biru. Di film-film Aladdin, cuman yang ini tuh lebih ke badannya itu lebih kayak mulus. Itu maksudnya itu nggak kekar gitu loh, mulus gitu. Oh gitu. Ya biru botak gitu, Ya. memang seperti itu. Cuma nggak ada alisnya. Sini ini biru, cuma ininya tuh nggak ada. Oh, nggak ada garis tengah yang di tengah mulut ini. Ya, gitu. Ya. Itu jin yang kedua. Nah, untuk yang mendiami wilayah ini ada yang namanya jin air. Jin air itu tempatnya ada di susuran sungai. Jadi susuran sungai mulai dari sana sampai ke sini. Itu jin air. Bentuknya ular, kadal, sama buaya. Bentuknya seperti itu. Jadi kalau menurut orang itu siluman lah. Gitu. Jadi jin-jin air itu bentuknya yang menghinggapi ini adalah ular, kadal, sama buaya. Oh iya. Siluman itu. Kalau mereka ini sebenarnya kan berkoloni, Mas ya. Mereka itu kalau untuk makan itu apa, Mas? Ya, jadi dia itu memakan, beda sama jin kafir sama jin muslim. Kalau jin muslim dia itu memakan buah-buahan, biji-bijian, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, iya. Cuma dia memakan dengan cara mengambil saripati. Oh, saripati makanan dari buah-buahan atau biji-bijian tanaman. Iya, dia hanya memakan saripatinya itu. Iya. Beda sama jin kafir, Mas. Kalau jin kafir itu lebih ke kotoran, tempat pembuangan sampah, kayak gitu. Kalau yang jin kafir gitu. Makanannya berbau-bau yang lebih kotor gitu, semacam seperti itu. Iya, jadi kayak jin kafir sama jin muslim itu memang berbeda jauh gitu loh karakternya. Kalau jin kafir itu kan sukanya kan di tempat-tempat kotor, kayak kamar mandi, kayak tempat sampah, kayak gitu. Biasanya kalau jin kafir itu suka yang menampakkan diri. Makanya banyak orang di sini yang kadang ada yang kesambet, kadang ada yang sampai kelihatan bentuknya gitu-gitu. Itu jin kafir, beda sama jin muslim. Jadi yang saya lihat di sini memang gerbang. Di sini ada namanya gerbang menuju alam kerajaan jin tadi. Jadi ada di susur sungai sebelah utara. Oh, di sebelah sana. Ya, jadi ada sungai di situ. Jadi di dalam sungai itu memang ada pintu gerbang kerajaan jin itu. Jadi masuk di situ udah. Jadi dia kalau misalkan masuk situ berarti udah masuk ke kerajaan jin sini. Oh, maksudnya langsung ke kerajaan jin di sekitar sini ini. Ya, gitu. Jadi kerajaan jin memang sangat luas di daerah sini ya, Mas. Dari titik yang kita injak ini sampai ke barat, terus ke barat sampai ke desa Bontoran. Kalau untuk pintu masuknya itu selain yang ada di air itu ada lagi nggak? Ya, kalau yang pintu masuknya di air itu memang untuk kerajaan jin air. Gitu. Kalau yang kerajaan jin yang darat itu pintu masuknya ada di pohon ini. Di pohon bambu belakang kita ini. Iya, pohon bambu di belakang kita ini. Jadi masuknya itu memang lewat sini. Jadi kalau misalkan ada kayak orang melihat jin atau melihat apa, jadi keluar masuknya dari pohon bambu ini. Dari pohon bambu. Sekarang memang sosok yang saya lihat di sini, yang saya jelaskan tadi, sosok yang tinggi besar itu biru ada di pohon bambu ini. Jadi dia tingginya itu melebihi pohon kelapa. Dia menjaga atau
seperti apa? Dia ibaratkan kayak terima tamunya gitu loh. Oh iya. Terima tamunya, jadi siapa yang bisa yang masuk dan siapa yang nggak bisa masuk. Oh, dia yang menyeleksi gitu ya sebenarnya. Iya gitu. Jadi dia yang intinya terima tamunya gitu. Setelah kita menjelaskan di sini, kita pindah di sebelah bangunan tua yang ada di sebelah utara itu. Oh iya iya, boleh boleh. Mari Mas. Oke. Nah, Mas, sekarang kita ada di lokasi yang kedua, itu nggak jauh-jauh dari tempat yang kita review tadi. Ya. Nah, di sini tuh ada bekas rumah penduduk yang ditinggalkan lama sekali, gitu. Nah, kita bahas sosok-sosok yang ada di sini selanjutnya ya Mas. Iya iya, boleh boleh. Untuk sosok yang kita temuin awal tadi, emang pas saya datang ke sini lewat sungai tadi, itu dia tuh kayak genderuwo, besar, berbulu. Jadi bulunya itu biasanya kalau genderuwo itu kan halus-halus bulunya, itu udah panjang-panjang, sebadan itu panjang semua, gitu loh, kayak benang-benang gitu. Tadinya dia duduk, tadinya dia duduk. Pas kita datang rame-rame ke sini, pas lewat sini tadi, terus kita ke sana, dia tuh udah berdiri. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di sini, di rumah yang sebelah sini. Oh, di rumah ini Mas? Iya. Iya. Itu di rumah sebelah ini. Itu sosok yang pertama yang saya jelaskan. Untuk sosok yang kedua, tempat ini tuh bukan sekedar tempat. Jadi tempat ini ada yang menjaga. Yang menjaga tempat ini adalah sesepuh dari yang punya tanah ini. Gitu loh, sesepuh yang punya. Jadi dia memakai kopiah. Iya. Memakai sarung kotak-kotak gitu. Iya. Terus baju muslimnya putih. Gitu. Beliaunya ada di mana? Beliaunya itu saya tidak bisa menjelaskan ada di mana, cuma dalam penglihatan saya tempat ini ada yang menjaga. Biasanya ada di sini, biasanya ada di sana, biasanya ada di musola. Tapi lebih banyak dia berzikirnya di musola. Oh. Di musola sebelah sana. Gitu loh. Berarti beliaunya sering berpindah-pindah tempat. Ya, intinya dia yang menjaga tempat ini, menjaga tanah anak cucunya itu yang di sini nih. Berarti beliaunya tidak berdiam diri di satu tempat, cuma berarti beliaunya sering berpindah-pindah tempat. Ya, gitu. Nah, untuk rumah ini memang dulunya ini adalah rumah penduduk yang ramai, Mas, selain rumah dua ini. Jadi ada rumah lagi 1, 2, 3, itu tempat orang dulunya rumah singgah lah. Jadi sebelum punya tanah, belum punya apa-apa, jadi sama yang punya tanah ini disuruh nempatin. Oh, berarti di sini dulu memang sebuah perkampungan yang dalam lingkup kecil berarti Mas? Iya, gitu. Nah, berhubung sekarang dia udah punya tanah, udah punya uang, jadi dia pindah dari sini. Makanya di sini bangunannya terbengkalai. Kita kosong. Lihat di dalam-dalamnya lagi. Oke, nah Mas, kita sudah di dalam. Iya. Memang yang saya jelaskan awal, yang namanya kerajaan jin tadi, ya, yang namanya kerajaan jin tadi. Jadi kerajaan tadi itu memang kan bisa keluar masuk kan jin-jin itu. Iya, betul. Nah, disinilah tempat bersemayam salah satu jin yang menetap di sini. Gitu loh. Jadi bentuknya memang seperti, dia bisa berubah-ubah Mas. Kadang berubah menjadi seperti manusia, layaknya manusia gitu. Kadang bisa berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan, kayak genderuwo tadi, genderuwo gitu. Jadi saya juga ngelihat di sini. Jadi di atas sini, di atas puing-puing ini, kayak gini, gini nih. Saya ngeliat tuh memang ada makhluk yang sekiranya kayak mencakar-cakar gini. Bekas cakaran atau? Ya, mencakar gini. Dia merayap, jadi muter. Ngerayapnya itu cepat sekali, set gitu. Ke sana. Ada yang nggak senang dengan kehadiran kita sebenarnya, gitu. Cuma dinetralisir sama yang menjaga bangunan ini tadi, yang sosok kakek tua itu. Oh. Mbah-mbah tua itu. Iya. Ada yang menjaga, maksudnya dia yang menetralisir
bangunan ini, tempat ini gitu loh. Saya kan termasuk saudaranya yang punya rumah ini, jadi dinetralisir sama mbah itu tadi. Oh, sosok apa atau siapa yang tidak suka dengan kehadiran kita itu? Iya, yang mencakar-cakar yang tadi. Jadi mencakar, dia merambat-merambat gitu. Berarti tadi dia di sini, berada di sini. Iya. Posisi badannya itu tingginya itu setengah badan kita. Oh, pendek. Dia itu botak gitu. Botak berekor. Botak berekor. Jadi dia jalannya di sini, merambat cepat gini, cat gitu. Merambatnya gitu. Kalau genderuwo tadi tuh? Genderuwonya ada di sebelah sini, Mas. Di bambu-bambuan di sebelah bangunan ini. Oh ya. Nah, ini kan ibaratkan tempat jalan masuk kerajaan jin lewat jalur air. Kerajaan jin lewat jalur air. Jadi belakang rumah ini kan sungai besar. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan itu kan jin-jinnya kan biasanya kan kayak mampir bersemayam gitu di sini. Ada rumah kosong bersemayam di sini. Untuk jin darat itu memang gitu, Mas. Kalau jin darat itu tempat bersemayamnya rumah kosong, kayak tempat sampah, kamar mandi yang kotor-kotor itulah. Bangunan terbengkalai. Iya, kayak bangunan-bangunan terbengkalai gitu. Jadi dia itu bertempat tinggal di situ kalau jin darat gitu. Sepertinya dari tadi Mas Hasil menengok ruangan ini, ruangan kamar ini. Saya ngelihat di jendela itu sih. Tadi kenapa? Kayak ngintip-ngintip gitu. Jadi genderuwo yang kita bicarakan tadi. Oh. Aku takutnya sih kayak dia menyerang kita atau gimana. Jadi saya antisipasi aja. Oh gitu, ya. Oke, kita lanjut ke sana lagi, Mas. Sekarang saya sudah masuk di ruangan di sebuah rumah tadi. Yang kedua ya? Iya, yang kedua tadi. Ini rumahnya sebenarnya agak sedikit bersih ya, memang agak sedikit terawat. Meskipun dalam keadaan seperti ini, sepertinya si pemilik rumah memang menyempatkan beberapa kali untuk membersihkan tempat ini. Jadi tidak terlalu, hawanya itu tidak terlalu gimana gitu. Ya Mas ya? Iya, memang bener Mas sampean gitu. Saya ngelihat di sini hawanya, kadang kita kan di rumah angker hawanya panas gitu. Padahal itunya gentengnya terbuka, apanya terbuka, tapi kayak panas banget gitu. Memang rumah ini yang kita di sini, tempat ini itu energi yang didapat di sini itu memang positif, baik sekali. Karena rumah ini itu dijaga sama yang saya katakan tadi adalah kakek tua. Jadi mbah-mbah tadi itu yang menjaga wilayah ini. Wilayah rumah ini ya. Jadi yang menjaga ini gitu. Karena hak milik mbah itu tadi. Gitu loh. Jadi nggak ada yang sosok-sosok yang aneh-aneh kecuali rumah yang sebelah itu. Jadi nggak ada sosok yang aneh-aneh, nggak ada sosok yang kayak sekiranya energi negatif. Jadi energi negatif, energi positif. Jadi ada benturan energi atau residual energi. Itu nggak ada di sini. Jadi pure di sini energinya tuh positif. Iya, soalnya saya juga energinya. Begitu masuk ruangan atau rumah ini tuh hawanya beda sekali dengan waktu saya masuk di ruangan yang sebelah tadi itu. Di samping memang karena lokasinya yang ya untuk rumah yang terbengkalai seperti ini, saya kira cukup bersih ini Mas ya. Cukup bersih, tapi ini terbengkalainya cukup lama. Iya. Teman-teman yang rumahnya di sini, ini ada pesan, sekelibet pesan gitu. Jadi kalau duhur mau maghrib itu hentikan pekerjaannya. Iya. Duhur itu adalah waktu keluarnya jin tadi dari kerajaannya menuju ke alam manusia. Jadi memang kalau misalkan duhur ada Allah Akbar atau suara azan, itu memang harus berhenti dulu. Iya. Harus istirahat dulu. Ibaratkan kalau orang Banyuwangi itu laut dulu. Iya, laut. Nah, duhur. Ya. Nah, kalau maghrib itu adalah kadang gini Mas, jin tuh kadang ada yang masuk ke kerajaan jin atau masuk ke alamnya dia, juga ada yang masuk ke rumah-rumah warga. Gitu loh. Nah, yang lebih parah lagi kalau ada jin yang masuk ke alamnya, tapi ada orang yang lagi bekerja atau orang lagi apa gitu, kadang bisa mengalami kesambet atau mengalami hilang. Jadi dia itu diajak ke alamnya. Oh, nah memang berarti waktu-waktu menjelang maghrib atau kalau orang Jawa bilang itu mungkin samar wulu ya, kalau orang Banyuwangi bilangnya itu samar wulu. Waktu-waktu seperti itu sangat rawan untuk
terjadi hal-hal yang seperti itu, Mas ya. Iya, makanya kalau maghrib itu pulanglah ke rumah masing-masing, tutuplah pintu, tutuplah jendela. Jangan dibuka dulu sampai orang turun dari musola atau turun dari masjid. Jadi nanti kita akan melihat gerbang gaib yang melalui jalur air. Oke, kita lanjut ke sana. Sedulur misteri, ini sebenarnya adalah lokasi pintu masuk makhluk gaib kerajaan jin yang di air. Di sebelah saya ini adalah sungai, pintu masuk kerajaan jin. Rencananya tadi kita akan mereview lokasi ini, cuman karena ada suatu kejadian yang membuat Mas Hasril tidak bisa melanjutkan rekaman ini atau video ini. Jadi kami mohon maaf karena tidak bisa menuntaskan video ini dengan sampai selesai. Oke, terima kasih sedulur misteri sudah menonton. Jangan lupa dukungannya, klik subscribe, like, komen, dan di-share. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kebun sebelah sini itu memang seluruh kebun ini memang seperti kayak kerajaan jin. Kalau yang kerajaan jin yang darat itu pintu masuknya ada di pohon ini yang mencakar gini, dia merayap, jadi muter. Ngerayapnya itu cepat sekali, set. Sepertinya dari tadi Mas Hasril menengok ruangan ini, ruangan kamar ini. Saya ngelihat di jendela itu sih. Jadi kenapa? Kayak ngintip-ngintip gitu. Jadi genderuwo yang kita bicarakan tadi. Oh.